adalah dapat project tapi budget underpaid. Proyekan sama dia bikin sebuah mini series dan untuk budgetnya bisa dibilang sangat-sangat underpaid banget. Tapi minus nggak tuh? Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi dilihat dulu prospeknya seperti apa, buat kedepannya kayak gimana. Tim internal itu penting untuk menjalankan sebuah program-program internal yang harus dicapai. Ada kalanya di periode kita nggak ada klien sama sekali. Halo kawan-kawan, selamat datang di podcast Opaline Talks. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas banyak hal tentang industri kreatif. Oke, jadi di podcast ini kita akan membahas lebih banyak sharing tentang recap dari perjalanan kurang lebih setahun ke belakang dalam proses perjalanan kita membangun creative agency. Ya, tentunya harapannya biar bisa menjadi sesuatu yang relate. Nah, jadi kita sudah menyiapkan beberapa poin yang akan kita bahas, dan poin-poin ini adalah segala sesuatu yang kita alami. Jadi berdasarkan pengalaman kita membangun creative agency. Langsung mungkin kita akan masuk ke pembahasan di poin pertama. Jadi nanti ada 5 poin besar dan kita akan bahas kulik satu persatu. Siap. Oke, yang pertama. Dalam membangun creative agency yang kita alami adalah klien pertama adalah hasil networking terdekat atau dari teman-teman kita. Jadi konteksnya mungkin bahwa klien pertama yang biasanya didapat oleh sebuah creative agency atau mungkin freelancer juga ini berlaku, itu biasanya mesti dari teman-teman terdekat atau paling enggak dari bisa tetangga, bisa keluarga atau sebagainya. Ya, kalau itu aku setuju sih. Mungkin juga banyak orang yang ngalamin juga ya. Jadi misal kita ngopi dan kita kenalan, ini kita kan pasti memperkenalkan diri sebagai as a designer, mungkin as a photographer. Jadinya relasi itu sangat perlu, koneksi di situ sangat perlu. Jadi dengan kita punya creative agency atau freelance, mereka akhirnya inget tuh, oh iya sih kita bisa minta tolong dia, atau mungkin temanku punya creative agency ini. Jadinya kan di situ ada suatu ikatan gitu lah. Oke, berarti memang kita harus, mungkin poin besarnya adalah kita harus nunjukin apa sih yang bisa kita kerjakan. Betul, terus skillnya. apa sih yang kita punya. Mungkin teman-teman kita dulu deh yang harus tahu itu ya. Iya. Oke. Kalau bisa cerita sih mungkin dari Opaline sendiri, dulu klien pertama juga datang dari temennya Bapak. Kalau aku ingat. Itu ada seorang dosen dari salah satu universitas di Malang dengan kebutuhan membuat sebuah video pembelajaran dan semacamnya. Begitu pula juga di Valnico, di social media management, juga dari teman waktu itu. Jadi ada salah satu teman yang punya bisnis keluarga, catering. Oke. Dan itu adalah klien pertama kita. Sosial media yang sampai sekarang juga masih sama kita dalam menghandle sosial media. Langsung yang poin kedua, Kabin, adalah dapat project tapi budget underpaid. Iya, banyak terjadi. Ini mungkin konteksnya, Kabin, kalau bisa kita share adalah, jadi kerap kali kan kita dapat suatu project, tapi untuk budgetnya itu di bawah ekspektasi kita. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi dilihat dulu prospeknya seperti apa, buat kedepannya kayak gimana. Misal kita asal ngambil, ternyata ini perusahaannya yang nggak bisa ngangkat portfolio kita, semisal. Itu kan juga akhirnya kurang gitu, untuk kita nge-guide klien selanjutnya itu portfolio kita belum kuat gitu. Ya, kalau misal itu perusahaan besar, terus akhirnya kita bisa kita perbagus portfolio kita, walaupun itu underpaid, itu bisa jadi pancingan nih buat klien-klien selanjutnya. Karena, oh dia udah pernah pegang brand besar loh, harusnya ini bisa meningkatkan trust juga untuk calon klien itu. Oke, jadi mungkin bisa jadi salah satu bentuk investasi di dunia creative agency mungkin ya. Benar. Karena ya sebenarnya kita juga udah pernah ngalamin itu dan kalau bisa diceritakan pada waktu itu kita pernah
proyekan sama salah satu artis Wow. terkenal di Jawa Timur, di Jawa khususnya, seorang penyanyi dangdut. Waktu itu kita proyekan sama dia bikin sebuah mini series dan untuk budgetnya bisa dibilang sangat-sangat underpaid banget. Tapi Minus nggak tuh? minus enggak, cuma ya balik lagi kita nggak sampai yang rugi. Tapi pada waktu itu memang bisa dibilang kalau istilah kita pok-pokan lah, gitu. Cuma pada waktu itu kenapa kita tertarik ngambil? Ya exposure si artisnya itu tadi, kita mikirnya bisa jadi sebuah power untuk kedepannya karena bisa membuka opportunity baru menurut kita ya. Karena dengan hal semacam itu menurut kita dan menurutku pribadi nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Dan terbukti pada beberapa waktu setelah itu kita jadikan ujung tombak portofolio kita, sehingga itu kerap kali kita ketika ketemu klien-klien baru itu bisa jadi sebuah pembicaraan yang akhirnya membuat si klien ini bisa semakin trust sama kita. Benar, tertarik. Terus untuk poin yang selanjutnya adalah creative agency harus bikin tim internal. Jadi ini konteksnya mungkin kalau dari sepengalaman kita membagi ada sebuah tim internal dan ada tim eksternal. Di mana tim internal itu mungkin adalah tim yang emang berada di intern dari kreatif agency tersebut. Kalau eksternal mungkin bisa dibilang freelancer yang dibutuhkan hanya untuk dalam satu project, mengerjakan satu project. Ketika project itu selesai, ya udah selesai gitu, nggak ada ikatan dan sebagainya. Dan menurut kita kayaknya tim internal itu penting untuk menjalankan sebuah program-program internal yang harus dicapai. Jadi ketika kita membangun sebuah creative agency, sudah menjadi sebuah keharusan kita harus punya program sendiri. Misalkan kita ngonten, kita bikin semacam program mungkin kayak podcast kayak gini, dan itu kan perlu sebuah tim untuk merealisasikan program-program seperti ini. Dalam rangka juga untuk mengaktifasi sekaligus untuk branding juga, untuk secara tidak langsung juga menjadi media marketing juga untuk creative agency tersebut. Jadi kayaknya hal seperti itu akan mungkin lebih costly ya kalau kita menerapkan dengan sistem tim eksternal yang mengerjakan hal-hal seperti itu, dan mungkin develop secara kreatifnya akan lebih susah. Benar. Karena mungkin kalau kita membangun tim internal, kita akan lebih enak dalam menyamakan visi. Kita akan tahu gimana sih ke depannya, kita mau bikin apa aja sih, kita mau ngapain aja sih. Jadi ada suatu diskusi yang lebih intimate, yang lebih komunikasinya lebih brainstorming dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut nggak bisa kita lakukan sendirian. Iya, betul. Dan untuk membentuk itu juga kita pasti trial error ya dari sistem. Jadi kayak gimana nih sistem biar ini jalan dari tim satu ke orang satunya lagi kemana itu biar bisa jalan seperti apa. Jadi sistem itu juga diperlukan untuk membentuk sebuah tim internal. Berarti misalnya kita harus bikin sistem dulu ya sebelum ketemu nanti siapa sih orang-orang yang bakal ngisi di posisi-posisi yang kita butuhkan. Bagiannya masing-masing. Poin yang selanjutnya adalah jangan alergi terhadap sistem dan manajemen. Nah ini sebagai konteks aja sih Gabriel, karena kita kan latar belakangnya adalah dari background freelancer. Jadi kita adalah orang-orang yang terbiasa dengan teknis dan nggak terbiasa dengan suatu sistem atau manajemen dan lain sebagainya. Kita ilmunya itu kadang kurang tahu. Jadi ketika kita membangun sebuah creative agency karena menterlibatkan banyak orang di situ, akhirnya kita juga harus mau tidak mau belajar gimana sih sistem dan manajemen dalam sebuah creative agency itu sendiri. Ya nyambung dari poin sebelumnya ya, masalah sistem. Jadi kan ya dalam sebuah tim itu ya itu tadi banyak orang. Terus akhirnya kita juga belajar belum tentu dengan sistem kita yang seperti ini ternyata ada yang nggak beres nih, nggak cocok nih, ternyata kita stucknya di
tim produksi misal atau di tim Oke. editor, dan akhirnya kita harus tahu trial errornya gimana untuk ngasih solusi nih biar workflow-nya lebih enak lagi gimana. Kalau sekarang sih kayaknya udah banyak ini sih, banyak cara untuk gimana sih kita bisa menerapkan sebuah sistem dan manajemen di kreatif agency kita. Ya, yang pertama sih menurutku kita belajar sendiri secara mandiri gitu. Iya. Yang kedua, mungkin jalan praktisnya adalah kita meng-hire orang yang berkompeten di situ, Oke, sudah berpengalaman di situ. sudah berpengalaman. Mungkin dari skop terkecil dulu ya, mungkin di creative agency kita butuh yang namanya seorang project manager di situ. Right. Project manager jadi yang seseorang yang bisa mengawal dan mengatur gimana project ini bisa berjalan sesuai dengan ritmenya, dengan alurnya gitu. Nah, Kalau dari pengalaman pribadi juga ya, kalau misal nggak ada project manager di situ, bingung nih, misal dari script larinya kemana dulu ya, ini kemana dulu ya, kalau ini udah selesai kemana ya, dan akhirnya bingung kan, nggak ada komunikasi antara orang satu dan orang lain. Sedangkan kalau ada project manager kan akhirnya, oh ini udah selesai nih, barusan harusnya kesini dulu, itu lebih enak gitu loh, dari tanggal, timelinenya, apa yang harus diselesaikan dulu, prioritasnya seperti apa, itu akhirnya lebih bisa tersistem. Dan satu hal lagi aku percaya mungkin dengan adanya sebuah sistem, dengan adanya sebuah manajemen yang bagus, itu akan membawa kita ke titik gimana sih sebuah agensi itu bisa apa ya dikatakan agensi yang benar-benar profesional. Ya karena kita punya klien dan kita punya target juga kan. Punya target, benar. Oke, jadi untuk poin selanjutnya adalah selalu butuh modal untuk merealisasikan project internal. Oke. Jadi kalau memang dikalkulasi secara global sih membangun creative agency kan memang butuh modal yang besar ya Kak Brini ya. Karena ya banyak hal yang harus kita sediakan sebelum kita berjalan gitu. Tapi bisa kok ternyata kita mulai dari yang terkecil dulu. Jadi kalau kita kelas balik perjalanan kita kan memang berawal dan berangkat dari perseorangan freelancer ya. Jadi sampai akhirnya kita bisa ngumpulin aset, kita bisa sewa studio, dan sampai di titik ini. Ya, pelan-pelan nyicil. Nyicil, benar. Ya, terus itu juga menurutku aset juga nggak hanya dari kayak tadi alat-alat dan lain-lain, tapi gimana caranya creative agency ini merealisasikan konten internal itu seperti apa. Oke, project-project internal harus Berjalan. dan memang sih project internal itu juga butuh modal untuk direalisasikan. Karena sekecil-kecilnya sebuah proyek tetap butuh yang namanya biaya produksi. Benar. Sekecil apapun, bahkan kayak podcast kayak gini pun juga kita butuh biaya produksi juga pada akhirnya kayak gitu kan. Iya, benar. Dan mungkin salah satu titik beratnya adalah kayaknya di pengelolaan cash flow sih. Ya. Karena creative agency kan juga sama halnya dengan perusahaan-perusahaan di bidang lain juga yang kita Naik turunnya dan lain-lain. ada kalanya di periode kita nggak ada klien sama sekali, ada kalanya kita banyak klien dan lain sebagainya. Walaupun nggak ada klien pun juga gimana caranya operasional tetap jalan terus kan. Iya benar. Jadi artinya kita harus siap untuk kemungkinan ke depannya kita nggak tahu. Mungkin kita harus siap untuk beberapa bulan ke depan, spare modal itu tadi untuk operasional dan lain sebagainya, atau bahkan lebih bagus lagi kalau mungkin kita sudah siap untuk beberapa tahun ke depan, 1 tahun ke depan kita udah siap ada modal operasional yang sudah tersedia dan sebagainya. Iya, betul-betul. Karena kita nggak akan tahu ke depannya kayak gimana kan. Oke, Gablin, mungkin itu poin-poin yang bisa kita bahas di podcast pertama kita Guys. di Opalent Talks kali ini. Yes. Ya mungkin kita akan membahas insight-insight yang lain di episode-episode Mungkin selanjutnya. ada narasumber juga. Bisa jadi kita mungkin nanti akan mengundang praktisi-praktisi atau pelaku-pelaku industri kreatif lainnya juga untuk memperluas perspektif kita atau insight-insight kita yang ya mungkin bisa bermanfaat untuk sharing perjalanan di dunia kreatif. Yes. Oke, thank you. Kalau gitu, Terima kasih. see you in the next See episode. you. Bye-bye.